Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tayangan ini kita akan bahas materi pelajaran kita berikutnya terkait dengan kosmetika, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana kita meregistrasi industri obat formulasi bahan obat kimia dan juga industri obat tradisional. Begitu berikutnya juga kita sudah bahas terkait dengan registrasi produk dari obat kimia dan juga obat tradisional. Nah, bagaimana dengan kosmetika? Apakah ada persamaan gitu ya atau berbeda gitu ya terkait dengan mekanisme registrasinya? Kita akan coba bahas pada tayangan ini. Nah, ini adalah perkembangan terbaru terkait dengan aturan kosmetika, di mana yang terbaru adalah adanya Perka BPOM nomor 8 tahun 2021. Ini tentang bentuk dan jenis dan kosmetika tertentu yang dapat diproduksi oleh industri kosmetika yang memiliki sertifikat produksi kosmetika golongan B. Jadi nanti kita akan temukan bahasan bahwa industri kosmetika itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan A dan golongan B. Apa dasarnya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, apakah industri kosmetika harus memiliki apoteker atau tidak? Nah, kemudian peraturan-peraturan yang baru ini ada yang berubah gitu ya dari peraturan yang lama, namun ada juga yang masih tetap mempertahankan aturan-aturan yang lama. Baik, kalau Anda perhatikan dari gambar ini ya, apakah kita bisa membedakan yang mana yang termasuk kosmetika dan yang mana yang bukan kosmetika? Nah, tentunya untuk bisa membedakan ini kita harus pastikan dulu gitu ya, kita paham apa yang dimaksud dengan kosmetika itu sendiri ya. Bedakan antara kosmetika dengan obat. Meskipun sama-sama sediaan krim, sama-sama sediaan salep gitu ya, namun ataupun sama-sama sediaan lotion, namun ada yang ditujukan untuk pengobatan, ada yang ditujukan untuk estetika. Nah, kosmetika pastinya bukan diarahkan ke pengobatan, melainkan untuk diarahkan ke estetika. Oke. Kita lihat dulu apa itu kosmetika ya. Kosmetika ini adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Jadi kosmetika itu digunakan untuk bagian luar tubuh manusia ataupun terhadap gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Jadi kosmetika ini tujuannya adalah estetika, bukan untuk pengobatan. Jadi kalau tadi kita kembali lagi ke awal, kalau di sini ada unsur pengobatannya, ada senyawa aktif pada khasiat obat, maka ini bukanlah termasuk kosmetika, gitu ya. Baik. Kosmetika ada yang diproduksi dalam negeri, ada yang diimpor dari luar negeri, ya, dan ada juga yang diproduksi secara kontrak. Ada juga kosmetika yang lisensinya ada di luar negeri, namun dibeli oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Ya, ini kita kenal sebagai kosmetika lisensi. Nah, kemudian terkait dengan izin pembuatan kosmetika sendiri itu hanya boleh dilakukan oleh industri kosmetika. Jadi ketika ada suatu industri ingin menghasilkan kosmetika, ya contoh itu adalah sampo, sabun, kemudian krim untuk pemutih sebagainya, maka dia harus memiliki izin dulu sebagai industri kosmetika. Nah, industri kosmetika ini adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oh ya, nanti bedakan juga ya antara kosmetika dengan perbekalan rumah tangga atau PKRT ya. Nah, ini juga berbeda. Dimana industri kosmetika ini saat beroperasi harus memiliki izin industri ya atau izin usaha dan juga harus memiliki izin operasional. Nah, izin operasional ini syaratnya apa? Harus memiliki sertifikat produksi kosmetika. Apa itu sertifikat produksi? Ini adalah persetujuan untuk melakukan produksi atau pemanfaatan sumber daya produksi, melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan atau penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana produksi yang digunakan untuk pelaksanaan percepatan pengembangan industri kosmetika. Jadi sertifikat produksi ini adalah suatu bentuk persetujuan gitu ya dari lembaga yang menangani terkait dengan industri kosmetika itu sendiri. Nah, kemudian di dalam kosmetika sendiri kita menggunakan adanya teknologi sederhana.
Apa ini teknologi sederhana? Ini adalah teknologi baik secara manual maupun menggunakan mesin dengan sistem yang sederhana, ya. Oke. Ini adalah salah satu contoh terkait dengan sertifikat CPKB, ya, cara pembuatan kosmetika yang baik. Dimana untuk mendapatkan sertifikat produksi, maka industri kosmetika harus memenuhi komitmen. Salah satunya ada rencana produksi, gitu ya. Kemudian dia juga harus memiliki lisensi atau sertifikat terkait dengan cara pembuatan kosmetika yang baik. Oke. Industri kosmetika yang akan membuat kosmetika ini tentunya harus ada izin. Nah, izin produksi kosmetika ini berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang, ya. Nah, sedangkan untuk izin usahanya sendiri itu sama seperti izin industri farmasi lain, di mana izin usaha berlaku selama industri kosmetika masih berdiri, jadi tidak harus diperpanjang. Yang harus diperpanjang adalah izin operasionalnya yang meliputi izin produksi, sertifikat produksi, dan termasuk juga di dalamnya nanti ada izin edar, ya. Nah, untuk izin produksi sendiri ini berlakunya 5 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, izin produksi kosmetika diberikan sesuai bentuk dan jenis sediaan. Jadi izin produksi itu diberikan setelah industri kosmetika, si pengusul itu menuliskan dulu, gitu ya, atau mengusulkan bentuk sediaan apa yang akan dibuat, gitu ya. Apakah bentuknya lotion, apakah bentuknya krim, salep, dan sebagainya. Nah, industri kosmetika dalam produksi bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu wajib menerapkan CPKB, ya, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat pemenuhan aspek CPKB atau cara pembuatan kosmetika yang baik. Pelaku usaha kosmetika, ya, di Indonesia meliputi siapa saja. Bisa yang pertama adalah industri kosmetika, bisa dalam bentuk perseroan terbatas, PT, ataupun komanditer atau CV, ya. Atau juga bisa berupa perusahaan perseorangan, ya. Jadi usaha perseorangan di bidang kosmetika yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika berada di wilayah Indonesia. Jadi misalkan kita punya usaha dagang nih, misalkan salon dan sebagainya, nah kita melakukan kontrak produksi, gitu ya, ke industri kosmetika, itu boleh, ya, asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dan juga pelaku usaha ini meliputi importir juga, gitu, yang bergerak di bidang kosmetika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini adalah persyaratan umum terkait dengan pendirian industri kosmetika. Ada NPWP, KTP, di mana NPWP dan KTP ini nantinya dibutuhkan untuk membuat nomor induk berusaha, ya. Masih ingat ya, nomor induk berusaha itu dibuat melalui sistem OSS. Dan di sini ada surat keterangan penerapan CPKB, ya, melalui dikeluarkannya sertifikat CPKB dan surat pernyataan hak atas merek, ya. Jika memang si kosmetika ini misalkan produksi sendiri dan dijual sendiri dan mereknya itu dimiliki oleh sendiri. Baik. Kemudian ini adalah permohonan izin untuk produksi industri kosmetika. Kita lihat, ya. Industri kosmetika itu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu golongan A dan golongan B. Nah, terkait dengan perbedaannya, silahkan Anda baca di sini. Namun kita akan coba lihat, gitu ya, secara garis besar apa yang membedakan antara golongan A dan golongan B. Izin produksi sediaan kosmetika, ya, tadi berdasarkan golongan itu ada golongan A dan B. Apa bedanya? Golongan A ini adalah izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat semua bentuk sediaan kosmetika. Jadi untuk golongan A itu adalah industri yang diperbolehkan membuat atau memproduksi semua bentuk sediaan kosmetika. Nah, kalau golongan B, gitu ya, dia hanya diperbolehkan membuat bentuk-bentuk sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana. Nah, jadi dasar penggolongan itu adalah pertama terkait dengan kewenangan membuat bentuk sediaan kosmetika, yang kedua adalah terkait penggunaan teknologinya. Kalau di golongan A teknologinya mungkin udah mulai lebih canggih dibandingkan B, sedangkan golongan B teknologinya lebih sederhana. Ada gitu industri kosmetika menggunakan teknologi sederhana, banyak gitu ya. Contoh misalkan ketika kita membuat sabun, misalkan sabun industri rumahan, di mana sabun ini tujuannya adalah untuk digunakan sebagai anti jerawat, gitu ya. Nah, itu boleh gitu ya dengan industri rumahan.
Kenapa? Karena sabun bisa dibuat di rumah, bisa dibuat tanpa harus menggunakan teknologi yang canggih gitu. Nah, tapi ada juga gitu ya kosmetika yang harus dibuat menggunakan teknologi yang canggih ya. Di situ disediakan mesin produksi, mesin filling dan sebagainya gitu. Nah, maka untuk jenis kosmetika tersebut maka itu digolongkan sebagai golongan A. Oke. Untuk industri kosmetika golongan A ya, persyaratannya adalah pertama harus memiliki apoteker sebagai penanggung jawab. Nah, jadi industri kosmetika golongan A harus memiliki apoteker sebagai penanggung jawab. Kemudian berikutnya, memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang akan dibuat. Jadi kalau dia produk akhirnya adalah krim ya, atau berupa lotion atau berupa serum misalkan ya, maka dia harus punya teknologi produksi untuk membuat sediaan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memiliki fasilitas laboratorium. Jadi industri kosmetika golongan A harus ada laboratorium yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa atau melakukan suatu uji evaluasi ya. Nah, kemudian juga berikutnya harus menerapkan CPKB. Nah, di mana industri kosmetika golongan A ini wajib memiliki sertifikat CPKB. Nah, kalau golongan B ya tidak harus apoteker, tapi tetap harus ada penanggung jawab, sekurang-kurangnya adalah tenaga teknis kefarmasian. Kemudian yang berikutnya memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat, dan juga mampu menerapkan higienitas dan sanitasi serta dokumentasi sesuai dengan CPKB. Jadi untuk kosmetika golongan B ini tidak harus memenuhi standar CPKB ya secara full. Yang mana harus dipenuhi? Nah, yang dipenuhi adalah pertama sanitasi higienitas, yang kedua adalah dokumentasi. Ingat ya, ini sama seperti tahapan pada CPOTB untuk UKOT. Nah, di mana CPOTB untuk UKOT, tahapan pertama adalah dia harus memenuhi standar sanitasi higienitas, ya, kemudian juga dia harus memenuhi standar terkait dokumentasi. Oke, ini adalah larangan produksi untuk industri kosmetika golongan B. Nah, jadi golongan B itu boleh memproduksi sediaan kosmetika apapun kecuali yang dilarang ini. Pertama, kosmetika yang digunakan untuk bayi itu nggak boleh. Ya. Contoh apa yang digunakan untuk bayi? Contoh baby oil misalkan, ya, atau misalkan minyak telon yang digunakan untuk bayi, atau misalkan sampo yang digunakan untuk bayi, gitu, atau sabun untuk bayi. Nah, itu nggak boleh untuk kosmetika golongan B. Yang berikutnya adalah kosmetika yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, atau membran mukosa lain. Jadi kosmetika wajah itu tidak boleh diproduksi oleh golongan B. Nah, kemudian kosmetika yang mengandung bahan yang memiliki fungsi sebagai anti jerawat, pencerah kulit, tabir surya, chemical peeling, dan sebagainya. Jadi kosmetika golongan B ini tidak boleh memproduksi seperti serum, kemudian sabun pencuci wajah atau cuci muka, kemudian peels off ataupun masker dan sebagainya, gitu ya. Itu tidak boleh diproduksi. Dan juga kosmetika yang dalam pembuatannya memerlukan teknologi tinggi dapat berupa aerosol dan serbuk kompak. Jadi kosmetika industri kosmetika golongan B ini menggunakan teknologi yang sederhana, gitu ya. Dan untuk kosmetika non area wajah dan untuk kosmetika non bayi. Nah, contoh misalkan kalau untuk dewasa kita membuat kosmetika untuk lulur misalkan ya. Nah, kalau lulur kan boleh gitu. Nah, luluran. Atau misalkan kosmetika untuk menghilangkan wrinkle misalkan ya, kerutan di perut misalkan. Nah, atau kosmetika untuk hal-hal lain misalkan ya, yang sifatnya memang tidak terkait dengan keempat hal ini. Baik, sediaan kosmetika sama seperti pada industri farmasi, di mana boleh suatu industri kosmetika dia melimpahkan pekerjaan pembuatan kosmetikanya ke industri kosmetika lain, dan kita kenal sebagai kontrak produksi ya. Nah, tapi ada syaratnya gitu ya. Nah, pertama ada usaha perseorangan di sini di bidang kosmetika yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika harus memenuhi persyaratan ini. Di mana pertama adalah ada NIB, ada izin usaha, ada surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi, perjanjian kerjasama, dan hak atas merek ya. Dan penerima kontraknya juga sama, dia juga harus punya NIB, harus punya sertifikat CPKB gitu ya, dan pernyataan direksi
tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang kosmetika. Jadi baik pemberi kontrak maupun penerima kontrak ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kosmetika boleh diimpor. Ya, misalkan ada kosmetika di luar negeri yang dia sebagai pemutih wajah. Nah, kemudian dilihat dari unsur keamanan, unsur manfaat dan kualitasnya itu terbilang unggul dan di Indonesia belum diproduksi itu ya, karena teknologinya misalkan belum ada. Contoh misalkan ya, ada suatu sediaan nanoteknologi misalkan ya, untuk kosmetika dengan bahannya air misalkan. Nah, nanoteknologi bahan air. Nah, di Indonesia mungkin belum ada misalkan teknologi tersebut, maka itu boleh diimpor. Nah, syarat pengimportirnya atau perusahaan yang mengimpor kosmetika tersebut tetap juga harus dipenuhi ya. Dan kemudian terkait dengan produknya sendiri, nah produknya sendiri ini harus juga ada satu sertifikat namanya adalah CFS, Certificate of Free Sales. Nah, ini sudah kita bahas, di mana sertifikat ini menunjukkan bahwa kosmetika yang akan diimpor atau dimasukkan ke Indonesia itu bukan kosmetika yang baru dibuat gitu, tapi kosmetika yang memang dia telah memiliki izin edar di negara pengekspornya atau negara pembuat kosmetika tersebut. Itu namanya Certificate of Free Sales. Nah, kemudian juga diwajibkan untuk kosmetika impor yang berasal dari negara di luar ASEAN ini memiliki sertifikat Good Manufacturing Practice khusus untuk industri kosmetika ya. Kemudian ini adalah terkait dengan alur pendirian industri kosmetika ini berdasarkan aturan yang lama ya. Di mana di aturan yang lama permohonan pendirian industri kosmetika itu diajukan ke Dirjen. Kemudian ditembuskan ke kepala badan dan kepala dinas kesehatan provinsi. Nanti akan dilakukan pemeriksaan ya. Untuk pemenuhan CPKB ini oleh Balai Besar POM, sedangkan untuk syarat administratif ini oleh Dinkes provinsi. Kalau dianggap lengkap, maka nanti direkomendasikan nih ke Dirjen. Nah, yang kemudian nanti akan dikeluarkanlah rekomendasi Dirjen atau terkait dengan izin produksi dari industri kosmetika tersebut. Ini aturan lama sebelum berlakunya online single submission. Ya. Nah, di aturan lama ya seperti ini. Jadi kalau seandainya dia jenisnya kosmetika golongan A itu ya, maka kepala balai ini akan melakukan pemeriksaan secara lengkap terkait dengan pemenuhan CPKB dan untuk izin produksi industri kosmetika. Tapi kalau dia golongan B, nah tidak semua gitu ya unsur CPKB ini diperiksa, tapi hanya bagian higienitas, sanitasi dan dokumentasi saja. Nah, syaratnya untuk yang golongan A harus ada apoteker. Jadi harus dilampirkan nanti ya tenaga apoteker sebagai penanggung jawabnya seperti apa. Dan penanggung jawabnya adalah di bagian QA, Quality Assurance. Baik. Nah, ini adalah tahap proses perizinan industri kosmetika setelah munculnya peraturan terbaru terkait dengan online single submission ya. Sebenarnya sama seperti pada pendaftaran industri obat industri farmasi lain ya, dimana diawali dengan kita masuk ke OSS, kemudian kita membuat NIB, nomor induk berusaha. Syarat untuk mendapatkan NIB itu dua. Pertama, kita lampirkan KTP itu ya, yang kedua adalah NPWP. Nah, kemudian berikutnya itu ya, kita melakukan usulan untuk persetujuan denah bangunan industri kosmetika dan sertifikasi CPKB. Ini aplikasinya berbeda dengan OSS, ini melalui e-sertifikasi pom.go.id. Jadi kita mengajukan ke e-sertifikasi.pom.go.id untuk persetujuan denah bangunan. Kalau kita masih ingat-ingat di pertemuan kita gitu ya, di pertemuan 8 dan 9, bahwa suatu industri gitu ya, sebelum dia berdiri dia harus mengusulkan namanya NIB. Dia harus mengusulkan namanya adalah RIP, Rencana Induk Pembangunan. Nah, RIP ini sama seperti ini, yaitu persetujuan denah bangunan. Oke. Ini tahap pendaftaran NIB dan sertifikat produksi. Pertama ya, untuk pengajuan NIB tinggal kita masuk ke OSS dan kita lampirkan sekali lagi KTP dan NPWP. Nah, persyaratan untuk
memperoleh sertifikat produksi kosmetika golongan A, pertama menyiapkan rencana produksi kosmetika dan juga melampirkan gitu ya data atau biodata dari apoteker penanggung jawab. Nah, sedangkan untuk industri golongan B, nah ini sama-sama juga harus menyiapkan rencana produksi kosmetika dan juga harus melampirkan data penanggung jawabnya, sekurang-kurangnya adalah tenaga teknis kefarmasian. Oke, setelah itu di tahap kedua nanti ada pengusulan terkait persetujuan denah bangunan industri kosmetika. Jadi bangunannya belum berdiri gitu ya. Jadi bangunannya belum berdiri. Nah, diajukan dulu denahnya, kalau sudah disetujui baru dibangun. Ini dengan itu pengajuan persetujuan denah bangunan ini kita melampirkan pertama surat permohonan, kedua NIB dan dengan bangunan yang sudah dibuat. Nah, dalam pembuatan denah bangunan, petugas balai nanti akan melakukan pendampingan. Jadi boleh gitu ya kita meminta pendampingan supaya si denah bangunan tersebut sesuai dengan standar CPKB. Ini alur pengajuan untuk denah ya di sertifikasi. Pertama mengajukan permohonan, melakukan pembayaran, kemudian nanti kalau disetujui maka akan muncul persetujuan. Kemudian berikutnya ya kita melakukan sertifikasi CPKB. Nah, sertifikasi CPKB otomatis dilakukan setelah bangunannya berdiri. Nah, dimana industri kosmetika untuk memperoleh sertifikat CPKB ataupun untuk melakukan perpanjangan sertifikat harus memenuhi persyaratan. Pertama, ada dokumen administratif. Ya. Kemudian yang kedua ada dokumen teknis berupa dokumen sistem mutu sesuai dengan persyaratan CPKB. Di sini caranya pertama mengajukan permohonan sertifikasi ataupun resertifikasi gitu ya. Berikutnya upload hasil CAPA ya. Kemudian berikutnya adalah kita membuat akun industrinya ya. Dan semuanya itu dilakukan di sertifikasi.pom.go.id. Nah, kemudian kalau izinnya sudah keluar, nah, dan ternyata misalkan ada perubahan, nah perubahan dalam apa gitu ya, ada perubahan yang sifatnya mayor dan ada minor, maka ini tetap harus dilaporkan. Setiap perubahan golongan, misalkan dari B pindah ke A, misalkan ya, karena misalkan kalau B itu kan terbatas gitu ya, skala produksinya, sedangkan yang kosmetika golongan A ini lebih luas gitu ya skala produksinya, maka misalkan satu industri ingin pindah dari golongan B ke golongan A, ataupun menambah bentuk dan jenis sediaan. Jadi yang awalnya misalkan sediaannya cuma 3, sekarang nambah jadi 5 bentuk sediaan. Atau kalau seandainya pabriknya pindah, ya, tidak di satu lokasi yang sama, atau ada perubahan nama direktur ataupun penanggung jawab apotekernya, ya, ataupun ketika misalkan alamat sama tapi ada perubahan terkait dengan nama industri. Nah, maka harus dilakukan perubahan izin produksi. Jadi perubahan izin ini meliputi ini, ada perubahan dari mulai golongan, penambahan bentuk, pindah alamat, bergantian pengurus ataupun kejajaran direksi serta penanggung jawab apotekernya. Nah, industri kosmetika yang melakukan perubahan golongan, penambahan bentuk dan jenis sediaan ataupun pindah alamat ini wajib mengajukan permohonan perubahan izin produksi ke Dirjen ya, dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, industri kosmetika yang melakukan perubahan nama direktur, penanggung jawab, alamat lokasi dan nama industri wajib mengajukan permohonan juga ke Dirjen ya. Jadi termasuk perubahan susunan direksi ini juga wajib. Nah, kalau teknologinya berubah gimana? Sama gitu ya. Jadi ketika teknologi produksi kosmetikanya berubah, ini juga harus dilaporkan. Nah, tahap ketiga, setelah bangunannya berdiri, disertifikasi, oke, memenuhi standar dan mendapatkan sertifikat CPKB. Nah, berikutnya kita memproduksi sediaan kosmetikanya. Nah, sediaan kosmetika ini belum boleh diedarkan kalau belum memiliki nomor izin edar kosmetika. Dan nomor izin edar tersebut, nah ini istilahnya berbeda dengan obat ya. Dimana untuk nomor izin edar kosmetika itu kita namakan sebagai notifikasi. Makanya di sini kita melakukan pengajuan notifikasi kosmetika
dan ini dilakukannya melalui aplikasi noticos.pom.go.id. Nah, jadi agak berbeda gitu ya dengan obat kimia, ya agak berbeda dengan obat tradisional dan berbeda dengan nanti kita akan bahas alat kesehatan, di mana untuk kosmetika pengajuannya melalui noticos.pom.go.id. Setiap kosmetika yang diedarkan di Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim. Nah, tujuannya apa? Supaya masyarakat yang menggunakan kosmetika tersebut dijamin gitu keselamatannya. Nah, dan kemudian pemenuhan persyaratan tersebut ini tercermin pada pemilikan nomor izin edar berupa notifikasi. Jadi kalau ada kosmetika tidak ada nomor notifikasinya atau notifikasinya palsu, hati-hati, maka bisa jadi di situ ada ketidakamanan. Sering kita melihat gitu ya, misalkan ada kosmetika yang mengandung logam-logam berat berbahaya. Yang paling umum adalah merkuri, biasanya untuk pemutih. Nah, kenapa dikatakan berbahaya gitu? Karena logam berat ini kalau masuk ke tubuh kita, ya, dia akan berikatan dengan protein tubuh kita, membentuk kompleks. Dan ikatannya ini adalah ikatan yang sulit putus. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya terbentuk misalkan ikatan kompleks antara logam berat dengan protein tubuh kita, maka boleh jadi nanti susunan asam amino dan protein berubah, timbullah mutasi, maka timbullah menjadi mutan, ya. Nah, ini kan yang dampak bahaya gitu ya, ketika kosmetika sendiri itu menggunakan bahan-bahan berbahaya. Nah, tahapan notifikasi kosmetika, pertama ya pemohon notifikasi ini mengajukan permohonan, ya, dengan cara mendaftarkan diri kepada kepala badan untuk memiliki akun notifikasi. Jadi harus punya akun dulu. Nah, kemudian berikutnya menyerahkan dokumen administratif untuk dilakukan verifikasi, dan pemohonan notifikasi dilakukan dengan cara mengisi dan mengunggah data pada template notifikasi yang disediakan. Mana proses pengajuannya tadi noticos.pom.go.id, ya. Siapa tahu di antara kita, di antara Anda di sini suatu saat ada yang bekerja di industri kosmetika di bagian registrasi. Nah, maka Anda minimal sudah pernah mengenal, oh ternyata registrasinya berbeda dengan obat kimia, berbeda dengan obat tradisional. Nah, kemudian permohonan notifikasi nanti akan membuat akun, kemudian mengirim template notifikasi, melakukan pembayaran, dan akhirnya nanti akan keluar ID produk, nomor ID produk secara otomatis sebagai tanda terima gitu ya. Jadi bukan notifikasi, tapi ini sebagai tanda terima dulu. Berikutnya nanti ya ada proses verifikasi, dan hasilnya nanti akan disampaikan kepada pemohon. Nah, nanti akan ada pemberitahuan berupa apakah pengajuannya diterima, ditolak, atau butuh ada tambahan data, ya, ada klarifikasi. Kepala badan ini yang nanti akan bertugas menerbitkan surat pemberitahuan setelah dinotifikasi jika hasil verifikasi data sudah diterima. Jadi artinya ketika usulan diterima bahwa oh ini selesai nih industri kosmetikanya memenuhi syarat, kemudian juga kosmetikanya sesuai dengan persyaratan mutu, ya, maka dikeluarkanlah nomor notifikasi. Dan yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan adalah Badan POM dengan ditandatangani kepala badan. Nah, nanti hasil verifikasi data notifikasi ini akan diperoleh setelah dilakukan verifikasi. Meliputi apa verifikasinya? Pertama itu ya, yang akan memverifikasi itu tim penilai keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Yang kedua adalah Komite Nasional Penilai Kosmetika. Dan Komite Nasional ini akan terdiri dari akademisi, peneliti, praktisi, regulator, yang karena keahliannya dan pengalamannya diperlukan untuk memberikan saran, tanggapan, dan sebagainya. Jadi Komite Nasional ini umum gitu ya, dimana nanti mereka akan dimintai saran-sarannya terkait dengan ajuan pengeluaran notifikasi kosmetika. Ini adalah syarat administratif terkait dengan pemohon yang akan mengajukan notifikasi kosmetika, ya. Memiliki NIB, kemudian ada fotokopi KTP, NPWP, kemudian juga melampirkan sertifikat CPKB. Nah, kemudian ada surat pernyataan direksi atau pimpinan tidak terlibat dalam tindak pidana. Nah, untuk notifikasi kosmetika kontrak, ya ini juga sama saja sebenarnya, ya. Dan yang berhak melakukan registrasi adalah
si pemberi kontrak atau pemilik si kosmetika tersebut. Nah, kemudian kalau ini kontrak, maka harus dilampirkan juga dokumen perjanjian kerjasama kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki sertifikat CPKB. Kemudian, berbeda dengan obat kimia dan juga obat tradisional, pada usulan pengajuan notifikasi sedia kosmetika ada namanya adalah kajian resiko. Kita tahu bahwa bentuk dan jenis sediaan kosmetika yang memiliki faktor risiko rendah atau diproduksi dengan teknologi sederhana yang tidak tercantum dalam lampiran dapat diproduksi setelah dilakukan kajian risiko terlebih dahulu. Jadi, kajian risiko ini tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa produk yang akan diedarkan ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi, ya, sehingga aman digunakan bagi masyarakat. Nah, awalnya kita usulkan dulu nih produknya, kemudian nanti akan dikaji terkait resikonya, dan kalau seandainya sudah disetujui bahwa resikonya rendah, maka boleh langsung diproduksi, gitu ya. Kemudian kajian risiko terhadap produk ataupun jenis sediaan kosmetika ini diajukan oleh industri kosmetika, ya. Jadi industri kosmetika yang akan mengajukan, dan kemudian nanti akan dilakukan kajian risiko oleh Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen, dan Kosmetika. Jadi ini yang nanti akan memeriksa terkait kajian risiko tersebut. Dan berdasarkan kajian risiko ini, apabila misalkan nanti hasilnya adalah baik, gitu ya, dimana resiko atau faktor resiko dari suatu sediaan kosmetika ini rendah, maka nanti akan dikeluarkan surat, gitu ya, yang memperbolehkan suatu industri memproduksi suatu sediaan kosmetika tersebut. Dan kemudian terkait dengan industri kosmetika sendiri, ini ada proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas dan Dirjen. Kepala Dinas yang dimaksud adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Baik, ini adalah mekanisme pengawasan untuk sediaan kosmetika, ya. Dimana mekanisme pengawasan itu dilakukan oleh Badan POM, ya. Nah, dimana nanti tenaga pengawas ini ada kewenangan, diperbolehkan gitu ya, ketika dia bagian dari proses pengawasan ini, mereka masuk misalkan setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi. Mereka melakukan inspeksi, pemeriksaan secara menyeluruh, tidak hanya di kegiatan produksi tapi juga di kegiatan penyimpanan, pengangkutan, termasuk perdagangan kosmetika, dan kemudian nanti mereka akan memeriksa, gitu ya. Kemudian mereka akan mengambil sampel nanti untuk diuji, ya, apakah substandar atau tidak, atau apakah di bawah standar atau standarnya masih ajak. Nanti akan dicek, gitu. Dan juga dia akan mengambil segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembuatan, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan kosmetika. Jadi secara garis besar si tenaga pengawas ini intinya dia akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait suatu kegiatan produksi dari kosmetika, termasuk produk kosmetikanya itu sendiri akan diperiksa. Kemudian pengawas ini juga diperbolehkan nanti membuka dan meneliti kemasan kosmetika yang sudah jadi misalkan, ya. Kemudian mereka juga diperbolehkan memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan pembuatan, penyimpanan, dan sebagainya. Nah, setiap orang yang bertanggung jawab atas tempat dilakukannya pemeriksaan oleh tugas pengawas punya hak nanti untuk menolak pemeriksaan jika tenaga pengawas pendaftaran tidak dilengkapi dengan penanda pengenal dan surat pemeriksaan. Jadi, kalau ada petugas datang ke industri kosmetik, saya dari Badan POM nih, saya memeriksa misalkan, ya, maka mintakan dulu gitu terkait dengan ID card-nya, tanda pengenalnya, benar nggak ini dari instansi yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya, ada nggak surat perintah pemeriksaan? Kalau nggak ada, maka kita tidak perlu segan, gitu ya, kita bisa menolak proses pemeriksaan tersebut. Dan kalau ditemukan permasalahan, maka si pengawas ini diperbolehkan loh mensegel suatu pabrik. Jadi pengawas itu boleh mensegel suatu pabrik. Ini contoh, ya, ini adalah suatu kejadian di mana ditemukan adanya kosmetika yang tidak memiliki nomor izin edar, ya, dan juga mengandung bahan berbahaya. Ini adalah sanksi terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran. Pertama, peringatan tertulis dulu, tapi industrinya masih boleh berjalan. Kedua, adanya larangan mengedarkan untuk sementara waktu, ya, suatu produk
Bahkan adanya perintah, dikeluarkannya perintah untuk menarik kembali produk-produk yang bermasalah. Kemudian ada juga perintah pemusnahan produk jika terbukti memang bermasalah produknya, penghentian sementara kegiatan, pembukuan izin produksi sampai ke pencabutan produksi. Nah, untuk sanksi administratif nomor 1, 2, dan 3 ini dikeluarkan oleh kepala badan, karena ini terkait dengan produknya. Tapi untuk 4, 5, dan 6 ini terkait dengan izin usaha, maka ini adanya di rekomendasinya di kepala dinas di Dirjen gitu ya. Jadi proses pemberian sanksinya adalah oleh Dirjen. Nah, kemudian nanti tim pengawas ini boleh mensegel ya, seperti ini. Ketika ada yang bermasalah, maka pabriknya disegel. Contoh dalam pengawasan Balai POM dan sebagainya. Jadi dikasih POM line lah ya. Kalau buka Polexland kan beda ya. Nah, ini POM line ya. Jadi satu garis yang menandakan kalau ada garis seperti ini, maka pertama nggak boleh masuk. Kedua, pokoknya barang-barang yang ada di sini nggak boleh diobrak-abrik, nggak boleh disentuh-sentuh gitu, kecuali oleh petugas. Berikutnya adalah terkait dengan kode notifikasi dari kosmetika. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu ya, bahwa untuk kode nomor izin edar obat kimia itu kurang lebih ada 15 digit. Sedangkan untuk obat tradisional itu ada 11 digit. Nah, adapun untuk kosmetika ini ada 13 digit ya. Dimana 13 digit ini selalu diawali dengan huruf N. Nah, kenapa huruf N? Karena untuk kosmetika ini namanya adalah notifikasi. Jadi nomor izinnya itu dinamakan sebagai notifikasi. Nah, setelah huruf N ini ada huruf X, di mana huruf X ini menandakan terkait dengan benua ya, tempat kosmetika itu sendiri diproduksi. Jadi ini X ini adalah menandakan terkait dengan posisi benua tempat kosmetika itu diproduksi. Kita kenal benua itu ada 5 ya. Benua Asia, Australia, Eropa, Afrika, dan juga Amerika. Nah, kalau dia NA berarti dari Asia, NB berarti dari Australia, NE berarti dari Amerika. Oke. Setelah itu ada 2 digit pertama setelah kode dunia ya, atau kode benua, ini adalah kode negara. Jadi kode negara ini untuk Asia misalkan ada Indonesia, ada Malaysia dan sebagainya, dan ini berbeda-beda untuk setiap negara. Adapun kode untuk Indonesia ini biasanya adalah angkanya adalah 18 gitu ya. Nah, setelah 2 kode berikutnya ya, kode 1, 2 ini ada kode 3, 4. Ini menunjukkan terkait dengan tahun di mana notifikasi ini dikeluarkan. Jadi 3, 4-nya adalah tahun di mana notifikasi ini dikeluarkan. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan kode digit 56 ya. 56 ini menunjukkan terkait kode bentuk suatu produk itu sendiri. Nah, di mana bentuk produk kosmetika ini kan berbeda-beda ya. Jadi ada bentuk krim, ada bentuk salep, bentuk lotion dan sebagainya ya. Nah, adapun 7, 8, 9 sampai ke 11 itu adalah nomor urut dari satu produk kosmetika yang terdapat di Badan POM. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah ragam sediaan kosmetika ya. Kalau seandainya dia 1 atau 01 ya, ini menandakan bahwa sedianya adalah krim, emulsi dan sebagainya. 02 ini berupa masker wajah dan sebagainya gitu ya. Baik, kita coba lihat di contoh. Contoh di sini ada satu produk. Ini adalah bentuk produk deodoran berupa parfum spray aqua, jadi larutan itu ya. Nah, di mana notifikasinya adalah NA 181509 dan sebagainya. NA berarti N ini menandakan dia adalah bentuk atau satu produk kosmetika. A sendiri berarti dari benua Asia ya, dan diproduksi di negara Indonesia, di mana Indonesia ini kode negaranya adalah 18. Nah, kemudian kosmetika ini sendiri ya, nomor izin edarnya baru dikeluarkan di tahun 2015.
Bentuk sedianya adalah 09, di mana 09 ini menunjukkan bahwa dia adalah bentuk deodoran atau antiperspiran, ya, deodoran, betul ya. Dan terakhir ya 00279 ini adalah nomor urut produk kosmetika yang ada di Badan POM. Kemudian ini contoh lainnya ya, dimana pada bentuk ini kita melihat nomor izin edarnya adalah NE34160301680. NE berarti ini dari benua Amerika ya, dimana negara penghasilnya adalah 34, ini adalah Amerika Serikat. Dan kemudian nomor izin edar ini dikeluarkan di tahun 2016, NE16 ya. Dan 03 ini menunjukkan bahwa produk ini merupakan kelompok produk alas bedak ya, kalau saya lihat, coba lihat ya. Nah, alas bedak yaitu cairan kental, pasta ataupun serbuk. Kita lihat ini adalah bahan untuk make up ya. Ini para ibu-ibu mungkin lebih tahu. Dan kemudian dari 01680 ini adalah nomor urut dari produk kosmetik ini di Badan POM. Nah, masa berlaku notifikasi ini berbeda dengan masa berlaku izin edar obat. Kalau izin edar obat kita sudah bahas minggu lalu, kurang lebih 5 tahun dan bisa diperpanjang. Kalau notifikasi ini hanya 3 tahun ya. Jadi ini perbedaannya. Dan kemudian yang berikutnya ini adalah informasi terkait dengan situs di Badan POM atau website Badan POM yang menjadi guide bagi kita untuk memilah gitu ya, atau mengecek apakah produk kosmetika yang dijual di apotek atau yang kita gunakan itu asli atau palsu. Caranya gampang sebenarnya, kita tinggal tuliskan nomor registrasinya, nanti akan muncul seperti ini. Kita bandingkan dengan produknya, sama atau enggak ya. Ini juga sekaligus sebagai contoh ya. NA ini kan berarti menandakan dia adalah kosmetika, kemudian A-nya dia dari Asia. 18 menunjukkan bahwa pembuatnya itu adalah negara Indonesia. Kosmetika ini dikeluarkan di tahun 2017 izin edarnya ya. Ini sama ya, terbit 25 Januari 2017 dan bentuknya sedianya adalah 02. 02 ini adalah masker. Ya, kita lihat ya. 02 ini adalah masker wajah. Oke. Dan kemudian berikutnya adalah nomor urut 00034. Nah, kalau seandainya produk kita sama dengan yang tertera ya di Badan POM, maka bisa dikatakan bahwa produk tersebut asli. Kalau ternyata nomor izin edarnya tidak ada di Badan POM, maka bisa dikatakan nomor izin edarnya palsu ya. Oke, hati-hati dengan produk palsu. Banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan produk palsu ini, dan ini sungguh akan merugikan konsumen yang menggunakan produk tersebut. Kenapa? Karena keamanan konsumen menjadi terganggu. Kita sering melihat adanya kasus-kasus di mana banyak orang-orang yang karena menggunakan produk ilegal, gitu ya, di dalamnya terdapat bahan-bahan yang berbahaya, ini menjadikan kulit yang harusnya misalkan inginnya jadi lebih mulus, lebih cantik, tapi kok malah menjadi lebih rusak. Ini sering terjadi ya. Nah, kemudian kita juga perlu perhatikan ada beberapa senyawa yang dulu diperbolehkan ada di dalam sediaan kosmetik, tapi sekarang dilarang. Nah, Anda bisa lihat di sini senyawa-senyawanya apa saja ya. Dan selain itu ada industri-industri nakal terkait kosmetika yang masih ngotot gitu ya, memasukkan senyawa-senyawa yang dilarang tersebut. Ini sering terjadi ya, biasanya pada perawatan pemutih wajah ini sering ada hidroquinon, asam retinoat, kemudian juga untuk yang anti jerawat ini ada resorcinol, bahkan ada obat-obat antiinflamasi ya, ini golongan kortikosteroid. Kemudian ada juga anti jamur ditambahkan. Nah, anti jamur boleh sebenarnya ditambahkan, tapi dia bukan untuk kosmetik, melainkan untuk dijadikan sebagai obat. Tadi di slide awal kita menampilkan adanya salep ya, di situ isinya adalah ketoconazole untuk anti jamur. Boleh gitu ya, untuk panu kadas kurat itu kan karena jamur, boleh di situ ada ketoconazole, tapi obat tersebut, produk tersebut bukan kategori kosmetika, melainkan kategorinya obat. Makanya kita bisa lihat itu ya di slide awal bahwa produk tersebut itu memiliki logo khusus golongan obat tertentu. Kita kembali ke awal ya. Kita lihat ya di bagian awal. Kalau Anda perhatikan, nah ini kan
ada logo penggolongan obat. Artinya ini bukan masuk kategori kosmetika, ini masuk kategorinya adalah obat ya. Nah, adapun kosmetika ini ada yang di sini gitu ya, hanya yang di sini. Nah, adapun yang pewangi ini bukan kosmetika nih ya. Ini adalah PKRT ya, alat. Jadi di sini adalah produk yang nanti akan membantu terkait kebutuhan rumah tangga. Ini akan dibahas di alat kesehatan. Nah, yang kosmetika di sini hanya ada 2 ya, krim dan juga di sini lulur pengantin. Yang mana yang boleh diproduksi oleh industri kosmetika golongan A? Nah, tentunya yang menggunakan teknologi tinggi, yaitu krim ini, Light Day Cream. Ini biasanya krim untuk wanita lebih tahu lah ya. Nah, kalau lulur pengantin boleh nggak industri kosmetika golongan B memproduksi ini? Boleh. Kenapa? Karena lulur ini sendiri, ini kan lulur yang digunakan untuk seluruh badan ya. Industri kosmetika golongan B boleh produksi sediaan untuk seluruh badan kecuali wajah. Jadi yang berhubungan dengan wajah dan juga bayi itu yang tidak boleh. Di luar itu diperbolehkan. Nah, baik. Mungkin saya rasa itu yang bisa kita bahas gitu ya, terkait dengan materi kosmetika ini. Dan silakan Anda mengisi forum yang sudah disediakan dan juga mengerjakan terkait dengan tugas yang sudah disiapkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.